Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Eka Haryani selaku Ketua Lembaga Yayasan Wakaf Bina Amal. Yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SDIT Bina Amal Kiai Saleh, SDIT Bina Amal 2, SDIT Bina Amal 4 yang telah hadir pada pelatihan pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ya. Sudah siap ya kita nanti sampai sore? Insya Allah ya, perbekalan sudah disiapkan? Sudah ya, insya Allah nanti ada kafe, ada makan siang sudah disiapkan oleh panitia. Sehingga refreshing kita berada di pelatihan ini. Pada kesempatan ini akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat menyanyikan Mars Bina Amal, kemudian ada sambutan dari Ketua LP Ibu Eka Haryani, kemudian selanjutnya ada materi inti, yaitu materi pelatihan pembelajaran model Introflex terpadu, kemudian akan diikuti. Insya Allah dijadwalkan acara kita pada pagi hari ini berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Jadi mari kita sama-sama siapkan stamina. Mari kita bersama-sama dalam acara pelatihan pada pagi hari ini dan sampai sore hari ini. Langsung saja Bapak Ibu semuanya. Setelah pembukaan akan ada nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zikron SPD. Kepada Pak Zikron dipersilahkan. Kita ambil boleh 2 tahun itu tercancel nanti kayak yang sini kan 3 tahun minimal 2 tahun setengah. Gimana? Ya di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga sampai pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya, diringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Sholawat beriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada khutwah kita, suri teladan kita, the best leader on the earth, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setia hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita termasuk barisan panjang sesudahnya. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati narasumber kita, Ibu Yayu Sri Lestari SPD MPD Sugeng Rawoh, Bu Yayu di Bina Amal. Pada pagi hari ini nanti kita seharian insya Allah akan belajar bersama, berlatih bersama pada pagi hari ini. Seperti tadi yang disampaikan Bu Ari selaku MC, bahwasanya pada hari ini kita akan belajar bersama tentang ADLX Introflex terpadu, yang itu merupakan salah satu bagian yang harus kita pahami bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Bina Amal tercinta ini. Yang saya hormati juga rekan saya ya, Bu Pipit selaku Ketua Bidang Litbang LPT Bina Amal, dan yang saya hormati, saya banggakan yang insya Allah dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu Guru
SDIT Bina Amal, SDIT Bina Amal 02, SDIT Bina Amal 04 yang mengikuti agenda acara pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ya, alhamdulillah. Bahagia gitu ya, bahagia, penuh semangat dan tersenyum begitu ya. Bapak Ibu, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita berterima kasih kepada Sang Pencipta, bersyukur atas dua nikmat. Apa Bapak Ibu? Nikmat sehat dan nikmat umur yang panjang. Dengan dua nikmat itu insya Allah kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lainnya. Betul? Betul. Nah baik, Bu Eka mau tes semangat pada pagi hari ini dulu. Kalau Bu Eka mengucapkan bina amal, dijawab dengan mandiri. Kalau Bu Eka mengucapkan mandiri, dijawab dengan manfaat, disiplin, ramah, dan inovatif. Sudah siap? Ya. Bina amal? Mandiri. Belum kompak. Bina amal? Mandiri. Mandiri? Manfaat, disiplin, ramah, inovatif. Iya, mandiri. Itu kenapa senantiasa kita ingatkan bersama sebagai value kita. Value itu budaya. Budaya itu alat yang kita gunakan dalam setiap apa yang kita lakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang akan kita tuju bersama. Budaya kita tadi mandiri. Mandiri tadi senantiasa menebarkan manfaat, kemudian memegang disiplin, kemudian ramah dan inovatif. Bapak Ibu yang saya hormati, kata inovatif, kreatif dan inovatif itu kuncinya, dua kata itu kuncinya adalah yang pertama kreatif, kuncinya memiliki banyak cara. Kreatif itu memiliki banyak cara. Inovatif menemukan cara yang baru. Inovatif itu menemukan cara yang baru. Coba kita ucapkan bersama-sama. Kreatif dan inovatif memiliki banyak cara, menemukan cara yang baru. Biar itu menjadi otomatis nanti yang akan kita lakukan. Monggo Bu. Kreatif dan inovatif. Menemukan banyak cara. Menemukan banyak cara. Dan menemukan cara yang baru. Dan menemukan cara yang baru. Nah, menemukan banyak cara dan cara yang baru. Maksudnya apa? Di sini dalam mengelola pembelajaran itu tidak sekedar. Tetapi guru bina amal itu harus kreatif dan inovatif, menemukan banyak cara, memiliki banyak cara, dan menemukan cara yang baru untuk mengelola pembelajaran di SDIT. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita bersama-sama untuk belajar pembelajaran ADLX Introflex terpadu agar kita terasah untuk senantiasa menemukan banyak cara dan menemukan cara yang terbaru. Karena kalau kita tidak kreatif dan inovatif, maka kita akan ketinggalan. Apalagi sekarang baru saja Bapak Menteri kita baru. Barangkali dengan Bapak Menteri yang baru nanti akan memberikan kebijakan-kebijakan baru. Kalau kita tidak kreatif dan inovatif, maka yang ada apa Bapak Ibu? Akan bingung. Kemarin kurikulum merdeka, besok kurikulum apa lagi? Terus caranya bagaimana Bu Eka? Nah, kalau kita sudah memiliki kreativitas dan inovatif, maka kita tidak akan mudah untuk bingung karena kita sudah punya pegangan yang pasti itu seperti apa. Sedangkan kalau ada kebijakan baru itu tinggal kita menyesuaikan diri. Kuncinya tadi kreatif dan inovatif. Baik. Yang kedua adalah bagaimana agar kita bisa kreatif dan inovatif. Tentunya kita
harus ingat ya, ingat bahwasanya dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Kita diciptakan oleh Allah agar kita beribadah kepada Allah. Nah, salah satu cara bentuk kita untuk bisa beribadah yang baik dan benar itu kita senantiasa untuk bisa belajar banyak hal, kemudian juga sebagai sarana kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, menyempurnakan ibadah, kualitas ibadah kita. Nah, pada pagi hari ini sebagai sedikit penyemangat kita, suntikan penyemangat kita, saya ingin menyampaikan kisah Sya'ban. Bapak Ibu pernah mendengar, membaca tentang kisah Sya'ban? Sya'ban itu sahabat Rasulullah. Nah, ini Pak Afif pernah membaca kisah Sya'ban sahabat Rasulullah. Barangkali kalau kita yang terkenal adalah kisahnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar. Kalau Pak Naif sudah sering ya Pak ya kisahnya Sya'ban sahabat Rasulullah? Sering dibacakan. Nah, kisahnya apa Pak Naif? Rumahnya jauh. Sya'ban ya, Sya'ban itu salah satu seorang sahabat yang rumahnya jauh, tetapi amalan unggulannya adalah tak pernah melewatkan untuk sholat di masjid, sholat 5 waktu di masjid. Itulah Sya'ban. Jarak rumah ke masjidnya itu sejauh 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan itu kemungkinan dari kampus SDIT Bina Amal ke Johar ya, ke Johar dengan jalan kaki. Kurang lebihnya seperti itulah dari Kiai Saleh ke Masjid Kauman Johar kalau jalan kaki. Tetapi Sya'ban tidak pernah melewatkan sholat 5 waktunya ke masjid. Suatu saat Sang Rasul tidak melihat Sya'ban di mana. Singkat cerita, ketika bertanya kepada sahabat, ternyata Sya'ban itu tidak hadir ke masjid karena sudah mendahului menghadap ke rahmatullah, sudah meninggal dunia. Rasul bertanya kepada sahabat, "Fulan, Sya'ban hari ini kok tidak kelihatan, kemana?" Kata sahabatnya, "Ya Rasul," kata istrinya, "Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah." Kemudian Rasulullah mengajak sahabatnya untuk takziah kepada rumahnya Sya'ban. Ketika bertemu dengan sang istri bercerita, "Ya Rasul, sebelum Sya'ban meninggal itu Sya'ban berteriak 3 kali, aduh, aduh, aduh." Nah, ternyata dikisahkan bahwasanya sebelum meninggal Sya'ban diperlihatkan oleh surga. Nah, 3 kali. Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak lebih banyak? Yang pertama diceritakan tentang indahnya orang-orang yang masuk ke surga bagi mereka yang menjaga sholat 5 waktu di masjid dengan jarak rumahnya yang jauh, karena setiap langkahnya itu akan dinilai sebuah pahala yang dilipat gandakan. Padahal tadi Sya'ban itu 2 jam masih merasa, aduh, kenapa rumahku tidak lebih jauh. Yang kedua, aduh, kenapa tidak hal yang baru. Ternyata di situ diperlihatkan sebuah surga bagi mereka yang memberi atau bersedekah dengan pakaian barunya. Sedangkan Sya'ban itu ketika pergi ke masjid itu selalu memakai baju rangkap karena jauh tadi, agar ketika sampai ke masjid itu baju yang luarnya itu dilepas. Nah, ketika waktu itu ketika ke masjid melewati ada seorang pengemis yang kedinginan, kemudian baju yang luar diberikan kepada pengemis sehingga pengemisnya tidak kedinginan dan bisa melaksanakan sholat di masjid. Yang diberikan adalah baju luarnya.
kenapa yang diberikan tidak yang baju baru, menyesalnya seperti itu. Yang terakhir, aduh kenapa tidak lebih banyak. Di situ dikisahkan surga bagi orang yang bersedekah lebih banyak. Nah, Sa'ban itu waktu itu dikisahkan punya sepotong roti dan segelas susu. Ketika ada seorang pengemis, Sa'ban memberikan separuh dari sepotong roti dan separuh dari segelas susu itu. Hikmah yang bisa diambil adalah kita bisa bercerita kalau kita senantiasa untuk bersemangat mencari hal yang baru, dan ini kisah ini memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa kita belajar dan belajar agar kita apa? Bisa memberikan hikmah kepada siswa kita. Nah, hikmah yang diberikan kepada siswa kita dalam hal ini konteksnya PBM ataupun pembelajaran atau KBM adalah kita harus punya pola dan cara untuk mengemasnya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar polanya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, bersama-sama kita nanti akan belajar bersama. Pembelajaran ADLS Introflek terpadu itu seperti apa? Apakah hanya sekedar hanya sekedar yang penting ada Islamnya atau seperti apa? Agar tadi bisa memberikan hikmah kepada siswa kita, agar siswa kita itu terjaga karakter positifnya, tidak sekedar untuk transfer ilmu saja, tetapi siswa kita bisa menjadi siswa yang berkarakter, menjadi pemimpin, nantinya akan bisa memberatkan bumi dengan kalimat la ilaha illallah. Siap Bapak Ibu semuanya? Siap. Setuju? Ya, setuju. Nah, selamat untuk mengikuti pelatihan dan workshop pada kesempatan kali ini. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti kita bisa menerima ilmu yang kita dapat pada kesempatan kali ini semuanya. Dari saya cukup, kurang lebihnya saya minta maaf, dan nanti bersama-sama dengan Bu Yayu kita akan belajar bersama. Dan mohon maaf Bu Yayu, saya tidak bisa mendampingi sampai akhir. Insya Allah semoga menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Kurang terjelas ya Pak. Kayaknya pagi-pagi saya belum lihat senyum jenengan. Ya, sebelum perkenalan berdiri semua ya, semuanya. Oke. Kita bernasihat dulu sebelum biar tangannya gerak ya teman-teman. Saya akan melempar benda, yang kena nanti maju ke depan. Wahai pejuang sejati, lalui jalanmu di bumi, siapa dengan siapa adalah. Silakan Ustazah maju. Yang untuk berhati-hati, ayo Ustazah. Surga tempat kembali.
opener ya, sebelum pembukaan teman-teman itu diberi sesuatu aktivitas yang membuat jenengan untuk lebih deep. Kita kasih tepuk tangan dong buat silakan. Oke, kita akan masuk teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mengingat teman-teman di sini lagi dari pagi sampai siang itu nggak inget-inget apakah saya pernah bertemu panjenengan di beberapa momen, tapi teman-teman yang lain kayaknya udah pernah ketemu saya gitu ya. Kayaknya jenengan juga pernah ikut lomba gitu ya. Nah nanti semoga teman-teman yang sudah pernah mendapatkan konsep ADL terpadu untuk bisa kita coaching ke teman-teman ya, bisa membantu coaching ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dari para jajaran pimpinan Yayasan Bina Amal, ada Bu Eka dan Bu Bibit ya tadi, para Bapak Ibu Kepala Sekolah dan para waka-waka, dan juga ustadz-ustadzah semuanya dari Bina Amal tidak ada angkanya, Bina Amal 2 dan Bina Amal 4. Nah, saya tanya tiganya kemana? Tiganya sedang mau dibuat gitu ya, lagi mau dibuat untuk embrionya sudah ada. Alhamdulillah hari ini kita ketemu untuk yang pertama kali, bagi yang baru pertama kali ketemu dengan saya, untuk yang kesekian kali bagi yang sudah ketemu dengan saya, semoga tidak bosan. Dan semoga hari ini saya harapannya ketika saya ngisi itu yang penting ilmunya berkah gitu aja. Amin. Yang nggak usah molok-molok, tapi yang penting berkah, karena berkah itu nanti akan nyantel. Setelah nyantel nanti dia akan diaplikasikan. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita akan awali dengan doa teman-teman, biar nanti Allah memberkahi dari kegiatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya tadi tanya, sudahkah pernah ada yang ikut? Sebagian ada yang sudah ikut di UTC, benar UTC ya? UTC. UTC. Kalau saya kemarin di Malaysia sama Thailand ditanya dari mana? JSIT gitu ya. Di sana nggak bisa ngomong JSIT, GSIT gitu kan, GSIT. Nah, sekarang UTC ternyata bocor-bocornya Jowo gitu ya, UTC orang UTC gitu ya, seperti itu. Nah teman-teman, dan ada juga yang pernah ikut pelatihan di BPPMP. Nanti harapannya teman-teman lebih menguatkan teman-teman yang lain untuk bisa tutor sebaya. Nah, ada sebagian yang saya melihat wajahnya baru unboxing gitu ya. Kayaknya yang depan saya yang masih mungil cantik jelita juga unboxing juga. Betul? Oh iya. Gimana Pak? Oh, keluaran baru. Jadi dia kalau Android itu adalah Android yang terbaru. Nah, jenengan adalah Nokia gitu ya. Kalau HP jenengan itu udah Nokia, kalau beliau itu udah Samsung terbaru gitu. Ya, seperti itu. Adakah yang simpen yang sebesar gedang gitu ya? Kalau kita lempar itu bisa untuk lempar anjing gitu ya, besar-besar itu ya. Tapi alhamdulillah, walaupun kita casingnya itu adalah casing Nokia lama gitu ya, tapi otak kita insya Allah produk-produk yang terbaru. Seperti yang tadi disampaikan Bu Eka.
Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, daripada saya hanya menyampaikan materi, yang penting materi rampung, saya pengen jenengan menikmati materi saya hari ini. Jadi saya sudah ngomong sama Bu Mar'ah, ora rampung, ora popo, terpaksa neng ora rampung kok tak di zoom aja nggak apa-apa. Sepakat Bapak Ibu? Daripada saya hanya ngomong, sementing materi ini rampung, tapi jenengan sehari kok hanya mendengarkan materi saya ngomong, itu judulnya ilmu nyekel yang jelas ngantuk. Tutuke aku kesel, jenengan dewe ngantuk karena suara saya lambat laun akan menjadi suara Nina Bobo gitu ya. Dan itu adalah bukan konsep pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sepakat teman-teman? Sepakat. Jadi kita jangan model target, tapi kita mencoba memaknai apa yang akan kita ambil hari ini. Hidup itu adalah pilihan, dan pilihan itu tergantung pada jenengan. Kalau jenengan hanya sekadar menggugurkan kewajiban dari yayasan, jenengan rugi. Apalagi jenengan duduk di sini sambil grundel, sambil ora ikhlas, ora ono barokah, nggak ada, ilmunya nggak dapat, nggak akan jadi simpanan ilmu, nggak akan jadi simpanan nilai untuk panjenengan ke depan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya. Klinik-klinik, dan saya sebenarnya nggak suka dengan tempat duduk model kayak gini itu ya. Ini salah satu tempat duduk model tradisional gitu ya. Nah, masa zaman itu. Model tradisional. Teman-teman, saya akan menyemangati panjenengan gitu ya. Kenapa saya meminta panjenengan jadikan hari ini untuk simpanan ilmu panjenengan. Suatu saat panjenengan akan membutuhkan, entah dimanapun, entah kapanpun. Saya mengatakan hidup ini adalah pilihan gitu ya. Pagi-pagi mak-mak biasanya ingat menjadi snack yang dijaga daripada ngantuk nanti ya. Gak apa-apa, yang penting snacknya masuk ke perut, ilmunya sudah masuk ke perut gitu ya. Ilmunya masuk ke otak. Hidup itu adalah pilihan. Dari ini saya cerita dulu di awal ya, motivasi panjenengan. Saya sekarang lagi ngambil S3 ya. Jadi kalau gelarnya itu saya masih ada gelar CDR, Kapsul di Redoxon. Kalau ya Yusril Lestari SPD MPDI itu CDR tambahannya harusnya itu ya, calon doktor gitu. Saya lagi nggak pamer karena saya nggak butuh pamer, tapi saya pengen jenengan membuka cakrawala mindset jenengan, karena saya pernah jadi seperti jenengan. Hidup saya seperti setrika raksasa, rumah sekolahan, gaweane akeh pol, masalahnya akeh pol, jumut suntuk saya lahir batin. Tapi muka-muka jenengan nggak kayak saya dulu. 11 sama. 11 Sama yayasan orang gitu ya. Kalau nggak ada yayasan di sini aman, kita curhat gitu ya. Sehingga nanti kita kalau kita urai dari hal-hal yang permasalahan yang ada. Karena kalau jenengan pada posisi seperti itu ibu-ibu, jenengan itu akan cepat tua, cepat sakit, cepat lelah, hidupnya nggak bahagia. Seperti kalau televisi itu zamannya saya, Ustadz siapa namanya yang dikatakan Ustadz unik? Fat Sopo jenengan. Oh Pak Fatur Rahman. Ibaratnya itu nek zamannya saya kan Pak Ketua Pak Fat yo 11-12 umurnya dengan saya. Kelahiran tahun berapa Pak Fat? 87. Kayak dibalik deh. 78 dah. Oh lebih. Oh berarti kayaknya 68. Oke. 65. Oh 65. Berarti kita luwih nom nek 65 wajahnya masih kayak gitu itu ya. Maka kalau zamannya Pak Fat itu jenengan itu hidupnya seperti TV hitam putih. Monoton, monokrom Bu sekarang. Orang monoton ya. Hidupnya monoton, tampilannya monokrom, dan jenengan itu ya seperti itulah. Itu apa? Kalau TV sekarang itu kan berwarna, salurannya akeh banget, bisa touchscreen, bahkan remote-nya itu bisa mencari sendiri. Tadi malam saya mampir ke itu, misalnya
lagu-lagu lawas, dia langsung dan pakai aku orang duit. Nah, itu seperti itu. Nek sekarang kayak gini, nah, nek kita pada posisi nggak mau mengubah mindset kita gitu ya, kita hanya terjebak pada permasalahan di kotak permasalahan, maka kayak TV hitam putih, anane siaran mong TVRI, wae. Kalau ono hiburan, hiburannya apa Cal? Album minggu. Nah, berarti jenengan ki iso tersenyum itu hanya ketika libur dari sekolahan, nah kan? Seminggu sekali. Nah, maka analog televisi hitam putih itu jangan dijadikan sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Maka hari ini siap-siap nggih ibu-ibu nggih, kita akan belajar mengunyah-unyah apa yang akan kita sampaikan. Bapak Ibu siap? Siap. Wis ono Bu Kepala Sekolah. Liane Bu Kepala Sekolah selain Bu Marah yang mana lagi? Oh, Bu Golkar ya. Saya suka kuning. Lalu siapa lagi selain Bu Golkar? Namanya siapa Ustazah? Bu Samsi. Oh, Bu Samsi gitu ya. Lainnya mana lagi? Kan sekolahnya berarti ada 3 ya. Yang tidak ada angkanya nomor 2 dan kemudian nomor 4 gitu kan, aneh banget loh. Tidak amal itu nomor 1 ono angkane, nomor 2 ono, nomor 3 ora ono, langsung 4 gitu ya. Oh gitu. Ganjil nggak ada. Jadi nanti kalau ada lagi langsung nomor 6 gitu ya. Walaupun nomor 5-nya ada. Ya nomor tidak ada angkanya Bu Mar'ah. Nomor 2, kemudian yang Bu Samsi yang 4, yang nomor nggak ada angkanya. Oh Pak Tora itu ya. Lah orangnya kemana? Masih di sekolah. Ya kan nggak ada angkanya Bu. Nah teman-teman, begini. 2 hari saya dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saya kuliah di Salatiga, dan kuliah saya itu dari jam 7 sampai setengah 6 sore, 7 pagi, dan tidak ngantuk sama sekali karena isinya adalah para profesor lulusan dari Jerman, dari Turki, dari Mesir dan lain sebagainya. Kemudian Sabtu saya nggak kuliah, izin ke Solo bermaghrib, langsung JSIT, workshop JSIT 2 hari. 2 hari ya. 2 hari itu jenengan belum dapat materi ini, dan nanti jenengan harus dapat judulnya penilaian SKL yang melalui aplikasi, dan kemudian aplikasi itu nanti nyambung ke Dapodik JSIT. Wis. Ini jangan aduh dulu Bu, jenengan belum jatuh kok sudah aduh gitu ya. Nah kemudian setelah itu 2 hari saya mempersiapkan untuk mendapatkan ini teman-teman. Ini adalah selama ini saya jadi trainer JSIT, ternyata saya ilegal. Kalau belum mendapatkan legalitas dari BNSP pusat, maka trainer-trainer JSIT dikatakan trainer ilegal. Dan itu butuh perjuangan dan harga yang lumayan tinggi. Kemudian 1 hari, 2 hari, 4 hari saya di mana? Jakarta. Kemudian hari pertama itu dari pagi sampai malam saya nggak tidur, hanya tidur 1 hari menyiapkan asesmen. Hari berikutnya di asesmen itu sambil kayak linglung, ngantuk karena kurang tidur. Naik kereta saya tidur, dan kemudian sampailah kemarin sore ngisi panjenengan, dan nanti saya pulang kemana? Langsung ke Salatiga untuk melanjutkan kuliah. Jumat, Sabtu, dan baru Sabtu siang saya dijemput suami saya untuk pulang ke rumah saya. Berapa hari itu teman-teman? Menurut jenengan itu membosankan nggak? Capek nggak? Tapi saya merasa tidak capek karena saya senang, saya bahagia, saya mencintai aktivitas saya. Begitu teman-teman. Maka itu hal yang harus panjenengan konsepkan di dalam diri panjenengan, mencintai pekerjaan, dan kemudian trik-trik bagaimana kita itu menyikapi lingkungan hidup dan lain sebagainya itu harus panjenengan kuasai agar tidak terjebak kepada rutinitas yang menjemukan. Begitu. Oke, kita akan masuk ke sini teman-teman. ADLX introvert terpadu.
Ibu panitia, ketua panitia siapakah gitu ya? Ini ketua panitianya siapa, Bu Marah? Bu Marah. Oke. Jadi nanti kalau di lingkungan sekitar sini ini Erlangga menyediakan alat-alat kayak kertas itu sudah ada di situ. Oke. Kertas plano, Bu. Kertas, oke, sudah siap. Kalau seandainya nanti kurang nanti bisa nambah ya. Oke, siap. Ini sudah pernah saya tampilkan, teman-teman. Saya kembali akan pamer lagi. Sudah 9 negara yang sudah saya kunjungi, berawal dari JSIT. Saya hanya guru JSIT, bukan ASN, dan gaji suami saya ASN sudah habis untuk membiayai anak saya. Hanya keberkahan. Sudah, kenapa saya bisa jeng-jeng 1 minggu lebih? Karena saya sudah tidak menyusui dan tidak ngeloni ya. Suami saya sudah mandiri itu ya. Yang penting kulkas itu kebek ketika saya tinggal. Nah, harapan saya negara ke-10 alam ini bukan target, cuma hanya pengen dulu. Kalau dulu ke Palestina dan lain sebagainya adalah target, tapi ini enggak. Saya pengen ke negara yang muncul di hadisnya Rasulullah. Mana? Cina. Dan yang pengen saya tuju mana? Peradaban Cina yang paling utama, tembok besar Cina. Tapi itu saya nggak mentargetkan karena itu bukan skala prioritas, cuma pengen saja. Cuma kadang Allah itu ketika kita punya kerentek pengen itu dan sering diucapkan itu jadi kenyataan gitu ya. Nah ini tadi Ibu nggak ada CV saya, nyari di internet nggak ada gitu ya. Ini di trainer program organisasi penggerak ya, POP JSIT Pusat, termasuk trainer pusat juga, kemudian trainernya JSIT Wilayah Jateng, kemudian Kabid Penjaminan Mutu Wilayah Jateng, Kabid Penjaminan Mutu Yayasan Fi Ahsani Takwim Temanggung, kemudian konsultan bidang pendidikan dan narasumber parenting dan kajian keislaman yang biasanya saya ngisi di Pati, di Pemalang dan lain sebagainya terkait dengan parenting itu seperti itu. Nah teman-teman, kita hari ini akan ngoncai Active Deep Learner Experience ya. Basicnya bahasa Inggris siapa? Yang guru bahasa Inggris pundi? Wah, Pak Amir? Ya, Pak Amir. Pak jenengan iki guru PJOK? Tapi kok ngantukan kayak gitu. Tadi malam jenengan upah sampai jam 1 ya. Teman-teman mohon maaf ya kalau saya naik ngisi itu sering bercanda, jangan diambil hati ya. Nanti pulang-pulang jenengan sakit hati ke saya nah. Gitu. Pak siapa bahasa Inggris? Kok bilangnya Amir? Amir. Oh Pak Amir. Sekarang guru olahraga tapi mulang bahasa Inggris ya, serapopo lah kayak tadi itu ya, itu sebuah kompetensi. Saya tadi kelingan cerita kita tadi pagi ya Pak Fat gitu ya. Kenapa saya itu ketika anak saya tanda tangan gitu ya, tanda tangan rapot anak saya itu saya hanya tanda tangan nggak pernah saya lihat gitu. Alasannya kenapa? Alasannya percaya, boten Bu. Alasannya karena rapot dari Gontor itu semua Arab gundul kabeh. Aku ora ngerti isinya apa. Hanya tahunya angka-angka saja gitu ya. Nah, seperti itu. Maka ketika ada keterampilan pinter bahasa Inggris, tapi guru olahraga itu saya acungi jempol gitu, seperti itu ya. Sekarang Pak Amir, ben jenengan ora ketip-ketip bae. Sekarang ini silakan oh ya teman-teman. Sebelum kemarin salah satu yang saya diteskan ini dan ternyata saya nggak punya. Seorang trainer itu sebelum masuk ke materi harus menjelaskan sebuah kayak SOP, jadi safety instruction apa ya itu, saya lupa baru sewengi belajar. Ini nanti teman-teman kalau berjalan, termasuk panitia harus hati-hati karena ini adalah colokan-colokan itu berdiri di sini, nanti bisa kesandung ya. Dan termasuk yang di sana ngolor-olor kayak gitu bisa kesandung, hati-hati. Dan ada P3K-nya enggak? Ruang P3K-nya itu benar kalau trainer
dulu itu. Jadi nanti kalau misalnya Pak Amir itu kok kesandung juga kesetrum gitu ya. Nggak sampai mati kok Pak, santai aja. Itu nanti yang disalahkan kalau sampai ke kepolisian tuh yang salah saya. Itu sampai ilmunya ini dapat ini ya. PIN BN Trainer BNSP itu sebelum ngisi itu harus dijelaskan hal-hal terkait itu. Bagi yang mumet itu kotak, safety-nya itu ya. Yang mumet kotaknya di sana dan lain sebagainya. Begitu. Oh, ya ora to ya, masuk tekan kono. Paling nek Pak Amir ke kesandung yo rada kesetrum gitu kan. Paling jadi Pak sebentar lagi akan turun kok tunjangannya itu langsung. Sehat ya Pak. Bercanda Pak. Pak, saya tolong diterjemahkan secara harfiah, enggak usah ya, harfiah. Ini aktif, artinya apa Pak? Aktif itu selalu bergerak. Oke, Ustazah, saya minta HPS 2 untuk saya buat bola. Ada nggak? Atau buku aja kalau nggak ada, yang tengah diambil 2. Oke, 2 biar. Selalu bergerak. Satu ya. Kurang bisa. Udah. Selalu bergerak. Kita akan mencari padanan kata selalu bergerak. Oke, lempar ke teman yang lain. Ya. Oh, larinya ke sana kok, tidak setuju. Oh, Bu Monik belum. Selalu bergerak. Pokoknya kita cari sing maknane itu aktif. Apa, Bu? Selalu bergerak. Kalau jangan mumet bisa tanya samping kanan dan samping kiri. Apa Us? Udah itu tadi cari yang lain. Menari boleh, udah lempar. Tapi yo jangan semuanya kayak bentuk kegiatan semua, nanti kita hapus. Yuk lanjut. Boleh pakai bahasa Jawa juga boleh. Siap, kalau mau melempar langsung disebut namanya biar tidak lari. Apa Pak? Selalu bergerak. Ya. Tadi ada yang berbunyi itu. Kalau bisa satu kata atau 2 kata. Apa? Banyak kegiatan ya, tambahin. Lempar lagi Pak. Pak siapa disebut namanya? Atau Mbak atau Bu? Ya. Yang bahasa Inggris asli, yang lain palsu. Apa Ustaz? Tenang dari tadi malah terkesima dengan Pak. Apa? Berlari. Oke. Jangan kata kerja lagi. Yo, boleh deh tapi jangan kegiatan. Lempar lagi Us. Bu Nova. Apa Us? Bereaksi. Bereaksi itu padanan kata aktif. Lempar Us. Ada tadi yang ngomong itu satu kata. Siapa Us? Apa Us? Disebut namanya Us biar dia nggak rebutan. Apa Us? Berpartisipasi aktif. Berpartisipasi. Oke, lanjut. Disebut namanya biar tidak loncat. Bu Sinta. Berkarya. Lanjut satu lagi Us. Ya, siapa Us? Bergerak. Terus bergerak. Kalau yang lain apa? Berpindah. Dinamis. Tadi ada yang bilang energik. Hidup. Orang mati gitu ya. Nah, jadi bergerak, energik. Kita simpan kata-kata itu dalam otak kita. Kemudian deep. Apa Pak yang bahasa Inggris? Artinya deep apa? Pak Amir? Mendalam. Kita cari referensi kata atau 2 kata yang artinya itu sama dengan mendalam. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Silakan Us, lempar. Disebut namanya yang mau dikasih siapa? Pak Uda. Apa Us? Deep ya. Deep. Mendalam.
Jeruk. Jeruk, boleh itu udah dikabari dah, lempar. Jeruk. Oke, lanjut terus. Yo lanjut. Siapa? Menelusuri. Wah, berarti menusuri lebih dalam. Berarti kan kalau itu adalah sebuah tempat tapi explore gitu ya. Oke, lanjut terus. Membekas ya. Yo lanjut Bu Ija. Ngeri gue. Sing ngantuk dalan. Siapa Us yang ditembak kan? Pak Ahmad kayak. Oh, kayak Pak Hangga. Oh, kenalan enggak? Kenalan enggak? Ya sambil kenal ya. Kan beda. Yo silakan Us. Pak Robi yang mana? Pak Angga. Jenengan namanya siapa? Pak Angga. Emang ada keturunan India ya? Bangladesh. Asli memang. Oh. Karena satu kelas saya itu ada yang dari India satu, dari Yaman satu. Jadi apa Us? Ayo. Dit artinya itu apa? Bermakna. Satu lagi Us. Bahasa Jawa. Maifir. Ya, lanjut terus. Deep spesifik. Masih nyambung nggak? Oh, coba cari yang spesifik. Kalau spesifik itu mengarah kepada satu, tapi nek deep itu pada Menancap. Oh ya, menancap. Menancap, oke, itu lebih tepat ya. Kemudian kalau saya melihat deep itu adalah teman-teman, itu dalam bahasa Jawanya istilahnya adalah jelek. Mak, jelek ya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah mendapatkan banyak dari kata aktif kemudian deep itu mak jelek. Learner, Ustaz, pembelajar. Siapakah pembelajar itu? Apakah guru itu termasuk pembelajar? Ya. Yang jelas siswa. Experience pengalaman. Sekarang jenengan merem 1 menit membayangkan aktifnya dengan berbagai macam hal. Makjel, pembelajar, pengalaman. Sudah dikonstruksikan di dalam otak panjenengan. Nah, sudah punya gambaran semua? Sudah paham? Sekarang yang sudah mempunyai gambaran siapa? Tunjuk jari. Gambaran makjel. Kemudian itu adalah aktif, makjel, dan kemudian itu pembelajar, dan kemudian itu adalah pengalaman. Siapa yang sudah mempunyai gambaran? Klik, 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 klik. Ini masih produk lama nih, kalau ditanya diam saja itu masih produk pendidikan lama gitu ya teman-teman. Itu keluaran baru tapi casingnya Nokia. Kasih Nokia semuanya, oke. Ayo Pak Afat, kira-kira siapa yang mau ditembak jenengan untuk silakan. Biar kenal masih single Uut. Ya, saya ditembak ya single toh ya. Silakan Ustazah. Ini memberikan contoh atau pengertian? Pengertian menurut jenengan, ya. Sesuai dengan tadi definisi yang sudah disampaikan beberapa guru, ini pemahaman saya. Iya. Itu berarti suatu aktivitas mendalam seorang pembelajar dan pengalaman yang memberikan kesan mendalam kepada siswanya gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sebuah aktivitas, berarti kan aktivitas itu berarti banyak aktivitas ya. Aktivitas yang makjel, yang mendalam, yang bagi pembelajar itu memberikan apa tadi? Saya mengulangnya. Pengalaman yang berkesan. Oke.
Sepakat teman-teman dari yang tadi disampaikan Bu Uut? Oke, kita akan lihat sebuah pendekatan yang memadukan dua pendekatan pembelajaran yang penting, yaitu active learning dan deep learning yang dikemas dalam proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Oke. Ustadz-ustadzah sudah bawa catatan semua? Silakan ditaruh di depan catatannya, karena nanti salah satu yang akan saya gunakan itu adalah active learning. Itu adalah saya menggunakan di pelatihan ini dengan catatan. Siapkan catatannya, kalau yang nyetak di HP nanti siap-siap HP-nya boleh berputar karena nanti akan saya putar. Jadi mending kalau HP nanti mbok ada notifikasi masuk rahasia gitu ya, mending buku aja gitu, seperti itu. Silahkan disiapkan bukunya teman-teman ya, nanti kita akan putar karena itu adalah bagian dari aktivitas ya. Ora cukup toh ya gitu. Ya, kalau yang nggak bawa buku silakan minta kertas sama panitia ya, 1 kertas, 2 kertas, 3 kertas. Nggak bawa HPS ya Ustazah? Panitia nggak bawa HPS? Kemudian teman-teman kita akan melihat ada 2 poin, active learning dan deep learning. Ini kita harus paham dulu teman-teman. Saya lupa ya kok hanya membawa laptop kok ya, harusnya dengan membawa buku catatan. Kayak keterbatasan kemampuan kita itu nggak bisa menyimpan semua informasi yang masuk, jadi dibantu dengan catatan. Active learning, proses di mana semua siswa terhubung dengan semua aktif di kelas dengan usahanya sendiri. Ini yang kemarin pelatihan harusnya sudah hafal di luar kepala. Dengan usahanya sendiri, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya biar siswa di kelas jenengan itu bisa aktif tapi dengan usahanya sendiri. Apa yang harus Anda lakukan? Apa Us? Stimulusnya apa? Kasih masalah. Oke, kasih masalah. Masalah itu abstrak atau real? Dikasih ini ya, apa ya? Aktivitas menjadi mobil. Oke, dikasih aktivitas, dikasih masalah. Oke, yang lebih real lagi, coba teman-teman. Apa? Dikasih apa? Dikasih media. Dikasih sumber belajar. Walaupun nanti kalau dikasih masalah itu benar, ya, benar dikasih masalah itu. Cuma nanti harus didukung dengan beberapa hal yang mendukung dari permasalahan itu. Media, sumber belajar, bahan ajar, dan lain sebagainya. Sekarang jenengan Pak Amir mulang ya, mengajar tentang teknik berenang. Ternyata Pak Amir di depan kelas hanya mengatakan begini, anak-anak hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya berenang. Pak Amir hanya mengajar teknik berenang dengan cara ceramah. Ya. Jadi hanya ceramah saja, atau dalam bahasa IT-nya itu hanya menggunakan media LCD, langsung cangkeme dewe. Kan ceramah ala sekarang dengan apa, LCD zaman saya sekolah dengan LCD zaman sekarang kan beda. Kalau LCD zaman sekarang ini kan kayak gini, kalau dulu zaman saya sekolah ya itu. Anak-anak, pertama kalian cemplungkan kaki kalian ke kolam renang. Setelah itu kalian pegang tangannya, kemudian kamu sedikit-sedikit menyelam, kemudian diselamkan kepalanya, ditahan. Setelah kamu nggak betah, kamu naik. Ya, setelah itu kalau sudah itu dilakukan 10 kali, setelah itu kaki kamu digini-ginian. Nah,
Kalau sudah, teman-teman, ini yang namanya pembelajaran yang enggak ini bang. Tapi ketika jenengan memberikan sumber belajar, media ajar, bahan ajar, digawa kemana teman-teman? Kolam renang. Apakah ada anak yang dibawa kolam renang itu hanya diem? Kamu jalan ke tepi kolamnya baru jalan. Kamu nyemplung baru nyemplung. Kamu gini enggak? Pasti dia akan obah karepe dhewe. Betul tidak? Ya. Jadi jenengan sudah memberikan bayangan. Jenengan kok menjelaskan cara mengkafani mayat hanya dengan ceramah gitu. Bocah ini sembayangi ya Allah, dia guru ngomong apa Ramadan. Pertama itu ditali ke pocongnya itu murid nggak tahu itu harus bagaimana itu. Tapi ketika jenengan memberikan media bahan sing dadi mayite kowe kon turune nggon meja digolek bocah sing paling badung di kelas itu gitu ya. Wah, jadi mayitnya itu adalah proses pembelajaran dan dia sadar gitu ya. Nah kemudian ketika dia dibungkus, anak-anak pun yang nggak pernah aktif dia pasti akan megang talinya, megang kainnya, kok kayak gini, kok bau apa ini? Bunder-bunder kayak gini. Itu namanya kapur barus gitu ya. Jadi teman-teman, itu ketika anak akan aktif dengan usahanya sendiri, ketika jenengan diberi benda, tidak hanya benda real, media, sumber, dan lain sebagainya. Kalau yang kurikulum Merdeka, ini ada yang sudah sekolah penggerak, itu plus dikasih kalimat pemantik. Jadi guru itu jangan sok tahu, koyo wedang. Nah ini biasanya kita itu modelnya kayak gini Bu. Hari ini jenengan harus tahu konsepnya. Ini murid, ini jenengan. Jadi jenengan itu kayak gini. Nah, sampai kadang bludak ini nanti saya dikasih dimarahi panitia kalau sampai saya bludak-bludaki ya. Tuh. Sampai bludak-bludak jadi materi banyak sekali. Yang penting materi sudah tersampaikan. Murid itu enggak tentu paham, tapi gurunya hanya bilang, yang penting materi sudah sesuai dengan promes prota kalau zaman dulu, rampung. Murid ngasih mutah-mutah ya, namanya mutah-mutah kan yang mlebu metu meneh, nggak ada yang tersisa di dalam otak karena otaknya mutah-mutah. Nih, sampai sini sudah paham? Bu Mar'ah, saya harus memahamkan, tapi kok ming sedino tok kayak lanjut sak piye gitu, aku ya bingung gitu ya. Kalau saya hanya menyampaikan materi yo kecil lah, cuma saya berindil ngomong, barangkali saat berikutnya, tapi jenengan nggak menikmati gitu nanti. Begitu ya Bu Mar'ah ya, nanti gampang lah lanjut pakai Zoom mana ya. Kemudian terhubung secara utuh mental, fisik, emosi. Dan catat ibu-ibu. Jadi fisik, hati, pikiran, urip. Tadi katanya ada yang bilang, Ustazah siapa yang kemarin ikut lomba? Ustazah siapa? Yang ikut lomba yang itu apa ya? Itu tuh? Dua-duanya. Oh, itu Ustazah Ana. Yang ini Ustazah Nana, Mbak Nana kalau Mbak Lutfi itu ya. Tadi ada yang bilang tuh Mbak Nana, Mbak Lutfi mati, hidup berarti bukan mati. Maka 3 itu harus aktif. Uteke mikir, atine seneng, fisike jalan. Ya. Kalau Pak Amir itu hanya ceramah saja di kelas, maka itu 3-3-nya tidak akan bisa berjalan. Sepakat? Tapi kalau anak dibawa ke kolam renang, 3-3-nya jalan enggak? Baru di kolam renang, neng mobil itu udah senang teman-teman. Saya senang, kamu pakai baju renangnya apa? Itu baju renangnya kemarin. Itu tuh nggak ada roknya, itu nggak syar'i. Kamu nggak boleh loh menyemplung
sama ustazah kalau modelnya kayak gitu, ya udahlah aku nyemplung sama roknya aku. Banyak hal akhirnya yang akan menjadikan referensi anak-anak itu untuk bercakap-cakap, berpikir dan lain sebagainya. Ketika masuk di kolam renang, pasti rano bocah-bocah demi anteng, mesti melayu-melayu, ono sing nyawuk, ono sing macem-macem gitu. Jadi fisiknya gerak, kemudian hatinya seneng, atau mungkin bisa jadi ada yang sedih karena takut. Nah, otaknya gerak, mikir, oh kok Ustadz Amir sebesar itu kok nggak nyilem ya, gitu ya? Karena Ustadz Amir bisa berenang, caranya priye? Oh ternyata tangannya gini, kakinya gini. Kok aku kok nyemplung ya? Wah itu tekniknya kayak gitu. Jadi tiga-tiganya aktif. Sekarang makanan khas Semarang itu apa? Lumpia. Karena ada proyek terkait dengan kedaerahan ya. Ada nggak anak-anak dikasih proyek membuat lumpia? Sudah? Ada. Jenengan mengajarkan ke anak-anak terkait dengan proyek membuat lumpia, tapi jenengan mengajarkan hanya dengan tutorial YouTube. Siapa yang aktif? Gurunya. Oh tidak lah ya, yang aktif adalah YouTube-nya. Gurunya juga aktif Bu. Kita harus bedakan antara aktif dan enggak. Yakin aktif? Aktif. No. Paling nek domblong koyo ngono kalau dia lagi mikir apa ada masalah yang domblong. Gurunya atau rame sendiri. Jadi nanti teman-teman harus membedakan antara aktif positif dan aktif negatif. Kalau saya sedang mengajar panjenengan, jenengan dolanan HP yang nggak ada kaitannya dengan materi saya, itu namanya aktif negatif. Oh, panitia nanti harus sampai disimpan dulu di saya dong, gitu ya. Tapi kalau jenengan dolanan HP, ketika saya mengajar, Bu Yayu kok ngomong itu ya mental, jangan nyari terkait dengan mental itu positif atau negatif? Positif. Jadi kayak saya itu kayak kuliah, karena yang ngulang itu orang pintar-pintar. Saya laptop itu selalu ada di depan saya. Setiap guru yang ngomong itu saya nyari. Iki referensinya apa? Overview, artinya apa? Karena saya udah 10 tahun nggak kuliah, jadi memang harus pontal-pontal. Itu saya langsung nyari. Ketika dosennya tahu terkait apa yang Anda ketahui tentang teori pedagogik, ya teori pedagogik ala Paulo Freire gitu. Wah, gurunya ngomong saya langsung setting di mana? ChatGPT atau Gemini kalau nggak kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu, itu namanya aktif positif. Tapi nek malah dosennya ngomong saya chattingan sama suami gitu kan ya enggak itu. Begitu ya teman-teman ya. Oke, HP-nya disimpan dulu ya, solih-solihah. Kita lanjut. Tiga-tiganya main. Mulang, Pak Fat mulang caranya ngafani mayat. Ya, mengkafani mayat. Itu anak-anak mungkin menang, pasti dia akan penasaran. Oh, lebarnya segini, yo ono sing kanggo kitapian, gitu kan. Kemudian kamu disobek, oh pakai gunting apa sobek us, oh dan paling tidak anak-anak itu pasti akan merasakan bar dipotong, rampung, kayak gitu pasti akan ada yang menjerit dan lain sebagainya ya, ngeri melihat. Itu akan menjadi pembelajaran seumur hidup, nggak bakalan hilang. Ada kan pernah yang viral di YouTube itu lagi praktek sholat, sing dadi pocong, kancane lah, menyat kok yodo wedi ya Pak. Padahal pengen kancane dhewe udah kaget sampai ono sing kencot-kencot dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, itu adalah yang namanya pembelajaran majleb. Apakah Anda sudah melakukan pembelajaran majleb? Kita evaluasi bersama-sama. Maka kita dapat mengaktifkan siswa dengan membaca, menulis, diskusi. Jelas, diskusi jelas, ono sing omong. Maka ketika kita itu ono sing omong dan lain sebagainya, nanti kita akan masuk ke introflek. Ketika materinya adalah prosa, pasti ada yang
Membaca itu aktif, dan membaca itu kan mesti menang ya. Membaca nyaring dan ada yang membaca silent. Ketika membaca silent termasuk aktif nggak? Walaupun dia nggak ngapa-ngapain duduk kayak gini, aktif nggak? Aktif. Kecuali jenengan menatap saya dengan tatapan kosong gitu ya, itu namanya tidak aktif. Begitu. Oke, titik tekannya adalah siswa melakukan sesuatu bukan hanya menerima secara pasif. Ya teman-teman, saya itu lagi berpikir begini Ibu-Ibu, ada tokoh yang menjadi salah satu penelitian saya, itu Paulo Freire. Dan itu pendidikan yang memerdekakan itu sudah muncul di tahun 1960. Tapi kenapa Indonesia kok baru saja di kurikulum merdeka ya? Itu tuh konsepnya konsep yang sudah sangat lama sekali. Menungsane aja mungkin sudah jadi fosil gitu ya. Nah dia lahir tahun 2021 kok Pak. 1921, bukan 2021 mah baru bayi gitu. Itu seperti itu teman-teman. Jadi kenapa kita itu, saya lihat Indonesia kok kayaknya memang tertinggal gitu ya. Dan ketika saya nggak tahu, saya kok dengan sebanyak-banyaknya siapa Nadiem Makarim dihujat banyak orang, katanya tidak sukses dalam kurikulum merdeka. Bagi saya itu adalah sebuah loncatan besar untuk merubah mindset pendidikan Indonesia. Walaupun siapa itu namanya Yusuf Kala itu saya lihat di media menghujat ente-entean kayak gitu, nek saya itu adalah bagian kita bertumbuh untuk Indonesia gitu, seperti itu. Nah teman-teman, kemudian aktif deep learner experience itu memberi kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pengalaman. Yang Anda tulis silahkan hanya pengalaman saja, nggak apa-apa. Jadi ketika jenengan saya tanya, apakah ketika membuat apa makanan khasnya? Lumpia kok nganggo YouTube? Apakah punya pengalaman? Yang namanya melihat itu bukan pengalaman, nggak relevan dengan yang materinya kok. Kalau misalnya Pak Amir membawa anak di kolam, materinya tentang teknik berenang, ada pengalamannya nggak? Lah wong nek nonton ki rasah dadak pengalaman, mau mendino nonton TV itu juga ya nonton, tapi kan materinya lagi bukan materi nonton, bukan lagi sedang mendengarkan materi bahasa Indonesia. Maka itu tidak ada pengalaman teman-teman. Jadi pengalamannya itu adalah ketika dikasih bahan, ketika dia belajar membuat, ketika dia itu ngirisi rebung. Oh, jebol rebung ini koyong ini. Bisa jadi ditanya coba anak-anak, pernah nggak lihat rebung? Ketika dia ngirisi, pernah nggak dia ngirisi? Kan rata-rata IT itu kan sekolah mahal yang isinya anak-anak di atas rata-rata. Jadi dia itu nggak pernah main ke kebun, melihat rebung, dia nggak pernah main dia nggak pernah main, jadi dia itu mainannya hanya pakai HP. Itulah pengalaman hidup itu ketika dia melihat rebung, ngirisi, ketika dia dikasih minyak, ketika dia dikasih teflon. Oh teflon itu jebul koyong ini tau. Oh caranya gulung itu koyong ini tau. Itu namanya pengalaman Bapak Ibu. Tutorial membungkus mayat, mengkafani mayat, nonton di YouTube, punya pengalaman? Enggak. Tapi bagaimana pengalaman jenengan dikafani anak-anak itu? Bagaimana pengalaman nali? Oh ternyata nalinya kurang kenceng. Bagaimana jenengan menggunting tali-tali itu jumlahnya berapa? Itu lebih menguat di otak anak-anak kita. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti kalau ada yang mulai agak liar-liar bilang ya. Sekarang DIP menstimulus peserta didik untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam, menjadikan pembelajaran melekat, dapat menerapkan pengalaman belajar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka di dalam kehidupan sehari jelep itu ya kuwi Bu Nana, bar di
apa istilahnya materi tentang mengkafani, oh tanggane kok meninggal, itu kan yo iso, oh biyen aku wis ngetong. Jal, Bapak Ibu, coba jenengan tanya ke saya, apakah Bu Yayu itu pernah mengkafani mayat? Pernah nggak? Belum pernah. Jadi saya nggak tahu jumlah kalinya berapa. Caranya itu rungkep kayak apa belum pernah, karena materi yang dulu saya sekolah hanya ceramah saja. Yang kedua, sekarang mindset saya itu masih mindset kuno, jadi saya itu masih yang terbangun itu naik ke rumahnya itu saya takut. Padahal secara akidah nggak boleh ya. Cuma itu kan dulu kan anak-anak kecil di zamannya saya itu ojo dolan kuburan angker, kaya no pocong, kaya no mayat dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang menggelincirkan terkait dengan akidah. Maka ya sekarang sih saya nggak takut ya. Cuma karena ada orang meninggal itu saya posisi masih di kantor, jadi nggak ikut mengkafani gitu. Pas saya meninggal saya datang ke situ karena jauh, udah selesai. Itu seperti itu. Nah ini adalah kehidupan sehari-hari, bagaimana kemudian dipraktekkan keseharian mereka. Jadi teman-teman, aktif DIP itu bukan tetap menjadi satu kesatuan, bukan aktif plus DIP, tapi ini satu kesatuan adalah aktif DIP. Sekarang sudah dibayangkan kan pembelajaran dari 2 contoh saja, mengkafani mayat dan renang. Kira-kira bisa nggak tercapai tanpa perencanaan? Alasannya? Harus ada persiapan yang matang, ya teman-teman. Jadi semua harus direncanakan. Minimal dengan kalau misalnya yang kelas 1 mau ngajar bagian tubuh hewan, wis mikir deh, aku ngesuk ora nggawa apa ya? Wah, aku ada ide nih. Saya mau membawa kucing Persia dari rumah saya. Wah, jenengan saka ngarep nggawa keranjang, ya dibawa keranjang toh Bu, ora dijol digopong ngono ya loncat-loncat gitu ya. Dikasih keranjang, itu anak-anak itu jenengan belum masuk materi pembelajaran itu anak-anak sudah hubungi jenengan. Ya Allah, lucunya ya Allah. Ada yang ketakutan dan lain sebagainya. Jadi itu pengalaman belajar itu di situ, teman-teman. Sudah? Sekarang cari satu kata dari aktif deep learner experience yang paling jelek di pikiran jenengan. Sudah? Cari satu kata sudah? Ayo dicari dulu. Cari satu kata dari materi aktif deep learner experience yang saya ajarkan tadi, yang saya sampaikan. Satu kata saja. Karena bro, sudah? Simpan di otak panjenengan. Yang paling nggak usah buka catatan, diinget-inget aja. Yang itu yang paling kita jelek banget di pikiran saya kata apa? Sudah? Oke, kalau sudah, teman-teman, dalam hitungan ketiga, jenengan tak minta teriakan yang sekencang-kencangnya. Satu kata itu. Siap? Ya harus kencang loh ya. Sambil berdiri, ya. Berarti kalau misalnya saya 1, 2, 3, jenengan langsung ngomong yang keras sambil berdiri. Oke, setelah berdiri langsung tos dengan teman kanan dan kiri, kecuali yang laki-laki perempuan boleh tos tapi dari jarak jauh ya. Oke, siap? Satu kata, berdiri, teriakan, sambil teriakan dan kemudian tos kanan kiri. Oke. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes, I'm ready. 1, 2, 3. Tos dulu panggil bapak. Oke, silakan duduk kembali. Satu bab sudah selesai. Kita akan masuk yang kedua. Iki kok malah juga dipadu. Kenapa? Exploration. Oh, exploration. Oke, jenengan apa?
learner, dia exploration. Kan kita boleh beda pendapat gitu ya. Oke. Kita akan masuk introverт teman-teman. Sudah tahu artinya, masih ingat ya yang pernah dapat ya? 4 faktor kunci ADLX. Jadi ketika jenengan mau mengajar tentang konsep active deep learner experience, tidak akan pernah berhasil jika tidak menggunakan 4 kuncinya. Berapa kuncinya teman-teman? 4. Pinten Pak? Sekawan ya. Saya nggak bisa nyebut nama-namanya karena nggak pakai name tag. Ada name tagnya nggak sih? Ada. Hah? Daftar hadir ada. Apa? Daftar hadir. Oh, daftar hadir ya udah deh. Daftar hadirnya taruh sini. Saya nanti nyebutnya Bu Atika tok, Bu Atika, Bu Nana. Sama mana Pak Turane Ranono, Pak Amir, Pak Fat, Ibu tok gitu ya. Ini karena masuk nih di dalam individualisasi nih. Jadi ketika kita jadi guru itu ada konsep individualisasi, itu nggak boleh dengan kok mendino yang disebutkan yang bocah-bocah kuwi wae dan dilala. Yang disebut itu adalah yang paling viral biasanya. Nek ora sing paling noak-noak, paling pinter, paling cewek gitu ya. Nek sing ini nih, golongan ini paling wayu gitu ya. Sing nomor nek Pak Anu pun boten nggih. Oh, pun boten. Paling ayu gitu ya. Tapi kalau ada anak yang nyebeli, wah jangan harap. 1 bulan kamu nggak akan pernah saya sebut ya di dalam pembelajaran saya. Begitu tuh pandang. Sebentar, ini kok ada 4, ada berapa ini Us? Berapa lembarnya? Oh 4. Oh, cuma 4, nomor 1 mana? 1, 2, 15, 16, 30, 31. Nah, ini ada Bu Evi. Mana Evi? Wah, kan aku bisa nyebut Bu Evi. Ini adalah salah satu trik saya untuk bisa menyebut nama jenengan karena kita sedang akan masuk di individualisasi. Ini adalah bagian individualisasi. Individualisasi. TR, interaksi. Observasi, refleksi. Yuk, pecah-pecahan tulisannya ya. Oke, sekarang individualisasi. Silakan teman-teman, bagi yang pertama kenal individualisasi, artinya apa? Nafsi, betul. Boleh, nafsi berarti dewi-dewi. Ada lagi? Keunikan. Nah, jawabannya keunikan beliau sudah punya konsep tuh. Saya aku takon, iki Pak apa Mbak yo? Naif itu Mbak atau Pak? Itu kalau pagi, kalau malam wanita. Oh, kalau pagi laki-laki, kalau malam jadi wanita. Mana Naif? Oh, Masya Allah. Tampangnya saja maco kayak gitu, masa malam berubah jadi wanita? Oh. Oke, Ustadz Naif ya, Mr. Naif. Apa yang di aksara Jawa, Bu? Yes, Pak Naif. Kiye maksudnya apa, Pak? Laka-laka. Apa? Laka-laka. Aku mudeng laka-laka. Laka-laka. Oh, jenengan tegak. Napak-napak dong. Laka-laka itu bisa, adakah yang bisa mentranslatekan ke saya? Laka-laka itu apa? Ada duanya. Longko-longko. Laka-laka. Longko. Iya, bahasa Jawanya longko, wong-longko. Laka-laka itu nomor nunggu. Oh, nggak ada yang lain. Tidak ada duanya. Oh, gitu. Istimewa. Istimewa. Oh,
istimewa. Kalau lama jadi tidak ada di Tegal zong. Ya nek longko. Kok ternyata satu Jawa Tengah aja kok beda ya? Nek longko berarti ranono, nek longko berarti istimewa. Oh begitu. Aku mau ngerti nongko itu ya. Oke, individualisasi. Sekarang yang akhwat. Ini saya tanya kepada Fatimah Ustazah. Oh, Ustazah Fatimah yang tadi nyanyi bareng saya. Oke, apa Ustazah menurut Anda? Individualisasi adalah mengidentifikasi tentang personal. Coba saya minta Ustazah Retno Estu berdiri. Ya, Ustazah, coba silahkan. Oh, ada dua. Retno Estu. Oh, ada dua Retno. Ini Retno siapa? Ada 3 Bu. Ini Retno siapa? Satunya Retno siapa? Retno Sari, Retno SKP. Ada S-nya sendiri. Oke. Itu minimal 1, 2, 3. Oh iya. Oke, silakan. Bu Retno Estu dulu. Coba diidentifikasikan beliau. Bu Retno itu kayaknya orangnya humble. Karena suka tersenyum gitu. Iya. Enak diajak main bareng semua. Oh, kira-kira main apa tuh? Oh, dakon. Kayaknya lompat. Oh, gitu. Apa lagi? Suka berbagi. Suka berbagi. Iya. Sifatnya apa? Sifatnya ramah. Ya. Berarti ketika jenengan tahu beliau adalah ramah, apa yang harus Anda lakukan terhadap beliau? Saya akan senang bermain dengan dia, mendekati dia gitu. Oke, silakan duduk Ustazah, ya. Dan kita harus bisa mengidentifikasi karakter dari peserta didik kita. Kayak bocah menengan. Jadi ketika bocah menengan, bagaimana kita harus bersikap? Kayak bocah kodoan. Maka nek kan bocah kodoan aja diguyoni, engko iso ngodo gitu ya. Ngodo itu temperamental. Ya. Apa? Hah? Nasunan. Kayak bocah ngamukan, berarti kita harus hati-hati. Kayak bocah bumper. Jadi aku kalau berbicara dengan dia, saya harus hati-hati. Kayak amel bocah, wah, cengengesan. Tapi jangan mau ngocol, membuli dan lain sebagainya. Santai. Tapi ketika ketemu sama orang yang serius, baperan, hati-hati, ya. Bisa-bisa dengan 7 hari 7 malam tidak disapa, ya. Dan jangan harus lebih hati-hati lagi dengan karakter kepala sekolah Anda, gitu ya. Kalau karakter kepala sekolah Anda ternyata punya karakter tertentu, maka jangan harus paham. Lebih penting lagi, kepala sekolah harus tahu bagaimana karakter anak buah atau guru-guru. Maka tadi bilang tuh, aku nonton Pak Fat itu orangnya unik, aneh gitu ya. Oh, saya itu nggak usah omongan, saya lihat dari performanya aku udah paham tuh. Tapi orangnya katanya cerdas gitu ya. Maka saya mengatakan kepala sekolah punya orang seperti beliau harus individualisasi. Kalau dengan pintar mengindividualisasi dari murid-murid kita, guru-guru kita akan tahu memunculkan potensi dia. Maka ketika kita paham karakter murid-murid kita akan tahu bagaimana caranya memunculkan potensi dia dengan diberi panggung sesuai dengan potensinya. Lah wong sing jenengane Lutfiah, mana Lutfiah? Betul jadi bocah iki anteng,
meneng, groginan, nangisan. Misal Ustazah ya, groginan, nangisan, ibaratnya kayak mau ingah ini. Misal jangan diambil hati, jangan nggak seperti itu, jangan naloba. Kok tiba-tiba bilang sekarang diskusi kelompok, kamu Mbak Lutfia, nanti kamu yang presentasi. Bisa-bisa presentasi di depan dia ngompol teman-teman, tergantung dia dari kelas 1 atau kelas 2. Dia akan trauma seumur-umur. Dan kemudian dia akan mematikan potensinya jadi anak yang trauma ketika di depan. Itu kalau jenengan nggak paham murid-murid. Kemudian sini saya, aku nanti Pak Amir terus tuh yang lain Ustaz. Siapa Pak? Mana Pak Ifir? Aku rasa sate kok ambil beliau. Misalnya Pak Fatur gitu ya, bocah petakilan, usres bae, ribut bae, wah kan? Nah kok jenengan ono Fatur, Mas Fatur besok ikut lomba ya, tapi kamu biar tambah solid, kamu lombanya adalah lomba hafalan. Nangis juga. Ya jelas nggak anu. Tapi teman-teman ini nggak pada potensinya, nggak pada bakatnya, nggak pada yang dia suka. Maka yang terjadi, tahu Fatur kayak gitu hasilnya nggak bakalan maksimal. Saya sedang belajar tentang talent mapping teman-teman. Dan ini bina amal ini para pimpinannya nggak ada ya. Di talent mapping itu kita itu akhirnya akan membuka mana minat dan bakat. Jadi bina amal itu kok memberikan misalnya dia calon kepala sekolah. Sebelum dia mau jadi calon kepala sekolah kan jadi parawaka. Maka harus dicek dulu apakah dia itu punya potensi di dalam komen. Kok bina amal yayasannya mengangkat alasannya dia senior. Stabiai suwi, wong soli ora merengkel, ora tukang protes gitu ya. Diangkat, pas dicek di talent mapping itu enggak ada komennya, maka kepemimpinannya enggak bakalan maksimal teman-teman. Itu tuh kayak gitu teman-teman, ngasih ilmu menungso itu sampai kayak gitu, kita aja yang belum tahu. Itu namanya ilmu talent mapping. Jadi kalau kita lihat di talent mappingnya orang ini kok dia komennya tinggi, maka ibaratnya orang yang punya bakat dan orang yang tidak punya bakat, yang punya bakat itu dikasih stimulus 5, dia langsung akan melejit. Tapi ini yang nggak punya bakat dikasih stimulus 50, dia paling hanya akan bertumbuh sekitar 20 daripada yang ini. Demikian juga siswa kita. Itu seperti itu teman-teman. Ya. Sekarang kalau Pak Fat model siswa kayak Pak Fat yang petakilan gitu ya, cocoknya lombanya lomba apa? Debat, lari, silat. Wah, yang sifatnya itu adalah lomba pidato. Nah, kan mentalnya diraih sinan. Nah, bersilat lidah itu kan beda. Nah, kemudian kayak misalnya Bu Lutfia gitu ya, Bu Lutfia dikasih apa? Pasti Bu Lutfia itu punya, bukan Bu, teman saya mengatakan Mbak ya kan, karena saya ibaratkan murid. Pasti dia punya spesifikasi. Oh, ternyata Lutfia hafalannya cepat banget. Yo kuwe sing kon lomba hafalan. Itu individualisasi, itu seperti itu teman-teman. Dan konsepnya individualisasi itu tidak hanya di murid kita juga, kepada anak kita, kepada bawahan kita, kepada semuanya. Itu seperti itu. Sampai sini jenengan Bapak Ibu paham ya? Nih baca sendiri. Ayo Pak, dibaca yang keras Pak. Dakron. Tulisannya apa ini? Zikron. Ini harusnya beliau bukan jadi guru nih, tapi jadi dokter nih. Nah, mana Pak Zikron?
Datron tuh. Nah, Pak siapa yang benar? Azikron. Oh, zikrul maut dari kata itu. Ustaz Zikra. Dibaca yang keras. Oh, mek. Seorang pendidik harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan dan menunjukkan kepeduliannya dengan mengakomodir keunikan. Oke, kan paham ya keunikan muridnya, kemudian diakomodir, dicek, oh kayak tukang debat, oh kayak tukang pinter iki, oh pinter gambar, pinter gawe kartun. Nah kemudian mencoba menciptakan peluang. Kalau Mbak Lutfiah itu nggak punya bakat tentang ngomong di publik, ya jangan dibuatkan peluang itu. Tapi peluangnya itu gitu, Pak tadi si Fatur Rahman, oh bocahnya kayak gitu, buat peluangnya apa? Dengan diarahkan untuk ikut lomba-lomba yang sesuai dengan bidangnya. Makanya ini adalah konsep diferensiasi pembelajaran. Kurikulum Merdeka belum ada, IT sudah punya konsepnya. Tuh, ini kan lainnya sebelum kurikulum Merdeka hadir. Ya, ini pengalaman nggak perlu saya tanyakan. Jangan insya Allah sudah punya pengalaman. Yang kedua, interaksi. Sekarang kita lempar lagi Ustaz. Interaksi itu apa? Kita cari padanan kata interaksi. Lempar Us. Apa Us? Interaksi. Cari sinonim dari kata interaksi baik bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Yes. Kepala sekolah mana? Yang tidak ada namanya atau 2 atau 4? Oh. Apa Us tadi jawab? Timbal balik. Lanjut. Oke. Disebut namanya yang mau dilempar. Oh. Namanya. Siapa? Apa Us? Interaksi itu sinonimnya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa. Interaksi berhubungan. Oke, lanjut. Oke. Lanjut Us. Pak Tegal. Yo, apalnya Pak Tegal. Pak Tegal, apa Pak? Apa? Layur. Interaksi itu sinonimnya, padanan kata. Bahasa Mutualisme. Tadi ada yang pertama, apa tadi yang pertama Ustaz? Timbal balik, berhubungan, simbiosis mutualisme. Oke. Karena saya nggak senang sama anak ini. Oh iya. Pak Tegal benci sama Ustadz siapa ini namanya? Rasudabu. Oh Rasuda. Benci itu benar-benar cinta gitu ya. Apa namanya Ustadz siapa? Dari Tegal juga. Oh berapa tetanggaan. Apa Us? Bertukar pendapat. Boleh, silahkan Us. Emang dia masih single? Oke, apa Us? Orang gue itu berasa ini. Wong disuruh nyari yang single kok malah nyarinya yang sejenis gitu kan? Oke, apa Us? Bertukar ide ya. Satu lagi dong, lempar yang sini yang masih single apa ya? Oh, orang dong-dongan isek muka-muka sing. Tapi bojone sedih. Oke, silakan terus. Oh ya. Terus ya. Ya. Oh, dikasih tepuk tangan, saya jadi curiga. Apa? Oke. Apa Us?
teman-teman, ini adalah interaksi. Jadi aktif deep learner experience itu tidak akan tercapai kalau jenengan tidak bisa mengindividualisasi yang pertama, yang kedua tidak ada interaksi. Ingat teman-teman, tidak hanya interaksi, tapi interaksi yang terbangun itu adalah segitiga interaksi. Siapakah? Guru karo murid, murid karo murid, murid karo materi. Sekarang nek bukan guru karo TU ya, dia posisinya di luar. Naim mana Naim? Oke, sekarang teman-teman, kalau Pak Amir itu mulang kok kanggo LCD tradisional, ya LCD tradisional itu maksudnya langsung cangkem PDW itu ya, maka interaksi ini hanya terjadi satu tok antara pendidik dengan peserta didik. Benar? Tapi kalau Pak Amir itu nggowo anak-anak dicemplung ke ning kolam renang, gitu ya. Tapi ya jangan nek awal ya jangan jeru. Yang kira-kira anak kira kelelep gitu ya. Maka ini interaksi itu ada 3. Yang pertama, pasti jenengan memberikan instruksi apa yang harus Anda lakukan anak-anak. Yang kedua, apakah di kolam renang anak-anak itu diem saja nggak omong-omongan? Pasti omong-omongan. Piye carane kaya ngene? Aku kelelep. Kamu kok bisa lama toh? Kamu kok bisa renang? Iya, kan aku kan rumahnya dekat dengan Blumbang gitu ya. Sungai atau Blumbang gitu ya. Tahu Blumbang? Tahu. Oh, lah kamu kok bisa kemambang? Cara gini ini loh diginiin. Itu ada interaksi antar peserta didik. Dan yang ketiga, interaksi dengan materi. Dengan materi itu apa? Ayo pas demok banyu, kemudian kakinya dikipit-kipit karena banyu, kemudian pas ibaratnya mengkafani itu jenengan demok kaine kafan, nyuwai kaine kafan. Itu kan nek nyuwai kain kafannya itu guntingi kan jenengan anak-anak kan nggak diem, pasti tanya, coba dibuka berapa senti, ono jadi garisan, ono sing ngekani, ono sing guntingi. Tuh, pendidikan itu seperti itu teman-teman, bukan ketika jenengan masuk ke kelas, kemudian jenengan ceramah, kemudian melatihan, setelah itu disuruh latihan, gurunya jakong, kemudian ayo kita cocokkan. Itu zaman dulu. Zaman saya, berarti nek jangan bilang zaman saya, umurnya jenengan nggak jauh dari saya. Gitu ya. Oke. Poinnya multi arah. Sukses bersama. Oke. Ini nggak usah saya tanyakan. Observasi. Bulannya mana teman-teman? Silahkan dilempar Ustazah. Yes. Apa Us? Namanya observasi. Proses belajar dengan tujuan yang tertentu. Proses? Belajar dengan tujuan yang tertentu. Oke. Lempar yang Ikhwan Us. Ya, kembalinya ke situ. Ya, apa yang namanya? Apa Us observasi Us? 1, 2 ya, kan pengaruh utamaan gender itu kan harus laki-laki dan perempuan. Apa Us? Menyelidiki. Menyelidiki ya. Detektif ya. Detektif Conan. Teman. Apakah interaksi itu? Saya akan minta Ibu Monica Kartikasari. Mana Ibu Monica? Wajahnya secantik namanya. Ini bidadari bernama 2, Bu. Oh, begitu. Pantesan Anda duduk di sebelahnya. Silakan dibaca, Us. Iya. Silakan, Us. Usaha yang dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran
untuk memastikan status pemahaman peserta didik dan melakukan upaya agar setiap peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, terima kasih Ustazah. Jenengan dari Tegal enggak? Jadi? Oh lah, kok Wonosobo? Karena aku Wonosobo ini. Iya, maksudnya alun-alun nama daerahnya? Oh, bukan Serundes. Serunkot dan Serundes kalau caranya. Aku kayak batin ayu-ayu kok suaranya medok. Tapi kok orang napak gitu kan. Ayu-ayu kok suaranya medok tapi orang napak, berarti saya mengkonfirmasi dari Tegal enggak? Oh ya bener rek Wonosobo gitu ya. Sekarang kita lihat teman-teman ini ya. Ini yang melakukan siapa? Sing aktif siapa dan yang melakukan siapa? Siapa? Ada yang bilang siswa wali murid. Ada yang siswa. Yang melakukan yang aktif siapa? Kok Anda tidak satu pendapat itu bagaimana? Besok kalau memilih calon gubernur Jawa Tengah nggak sependapat ini. Ada kan yang saya tanya siapa yang aktif, yang melakukan siapa? Siapa? Apakah Anda sudah ngantuk? Snacknya jam berapa Ustazah? 15 menit, tahan ya. Tuh. Dilakukan siapa Bapak Ibu? Pendidik Bu, bukan siswa. Cuma belajar siswa aktif, siswa kabeh tadi. Sing dadi objek, sing dadi bahan yang dieksekusi kok siswa. Ini tuh panjenengan. Jadi contohnya jenengan mengajar kan tadi saya memberikan contoh itu mengkafani gitu ya. Ya wis tak nggak contoh nih. Kita akan belajar tentang mengkafani mayit, tapi sing ngafani, sing naleni, sing gunting itu guru nih. Jadi gurune melakukan semua sendiri, anak-anak hanya melihat. Itu judulnya zaman biyen demonstrasi. Benar nggak? Aku lupa konsepnya kalau begitu. Gurune kabeh sing nglakoni, siswane nama take. Benar atau salah? Kalau benar tulis namanya demonstrasi. Tapi apakah konsep ini aktif di planner experience? Oh tidak lah, saya aktif gurune. Kayaknya jenengan atau siapa itu yang kemarin saya jadi juri lomba kemarin yang menggunakan itu Gunung Meletus. Siapa Us? Berarti bukan dari sini. Kayaknya bukan PAUD ya. Siapa Us? Itu SD apa SMP Pak? Oh dia sudah out. P3K atau kenapa? Pulang kampung. Oh di Semarang atau di luar? Di? Walah ampun temen ya, guru metu mendirikan yayasan gitu ya. Masih penting naik kepala sekolah keluar mendirikan yayasan, kompetensinya itu guru wiswani mendirikan yayasan. Pokoknya ngeri lah ya. Bahasanya kalau ngeri gitu ya. Teman-teman, saya kemarin itu tuh protes ke saya. Intinya itu kok bisa kayak gitu, saya kan sudah dia melihatnya dari sudut pandang medianya wis canggih. Saya sudah begini. Oh no, siapa yang melakukan? Kan Anda, bukan muridnya. Maka itu di aktif di planner experience kan ada 3 kan, interaksi nek gurune mung demonstrasi tok. Sing ngocah gurune, sing repot gurune, sing sayah gurune, muridnya mek domblong metokake tok, itu bukan aktif di planner experience, enggak ada pengalaman. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, ini saya baru ingat kemarin tapi pas besok saya enggak jureni gitu ya. Tapi katanya aku jureni mesti sekolah SD itu tak menang
Kok we? Wong aku rasa sudah curi kok we. Nah, maka teman-teman, ketika kita memberikan materi mengafani mayat, jangan yang demonstrasi. Bagi kelompok kooperatif learningnya dipakai. Ustazah bagi kelompok ya. Nah, bagi kelompok jangan pakai tradisional, pakai yang sudah modern, entah berhitung, entah bernyanyi, entah nyanyi macam-macam gitu ya. Ya, apa? Will. Nah. Generasi sandwich. Ya, generasi sandwich gitu ya. Kemudian kelompok ini dikasih bahan 1, 2, 3. Kemudian anak-anak silahkan, itu ada bahan, kita akan bereksplorasi. Caranya siapkan materinya. Ini kita langsung pada teknis materi inti ya. Jadi dia yang guntingi, dia yang kayak gitu dan lain sebagainya. Sudah siap? Silakan masing-masing kelompok. Ada satu relawan yang mau jadi mayatnya, gitu ya. Dan pasang mau di bawah atau di depan. Maka teman-teman, yang dilakukan guru terkait observasi, guru itu tidak duduk manis, anak-anak kon sinau dewe, kon buka buku dewe enggak, tapi ngecek satu-satu. Kamu gimana kelompok ini? Oh itu coba dipakai garisan. Oh itu talinya kayak gitu. Enggak gitu, coba diarahkan. Dia memberikan komando, mengarahkan, memberikan pendampingan. Oh ini kayak gini, sudah betul. Oh mantap, sudah selesai sudah. Oh talinya kurang kenceng, ya. Talinya apakah boleh? Oh di tali pita, di pocong itu. Nah itu kan macam-macam, kayaknya tambah cantik kalau yang perempuan talinya pakai tali di model pita gitu ya. Pak, ada yang sering mengkafani nggak talinya itu tali seret itu tuh, bukan tali pita tuh, tali mati. Tali apa? Dimatikan talinya, jadi nanti dilepas. Oh gitu, ya. Tali separuh yang, separuh satu dicit, berarti kan nggak tali pita ya gitu. Nah, itu teman-teman kayak gitu gurunya. Tapi ketika zamannya saya dengan zamannya Bu Nana, anak-anak kita bagi kelompok ya, saya sudah menjelaskan sekarang belajar kelompok. Silahkan berbagi 4 kelompok, Siti 2, 3, 4. Nah, silahkan kerjakan. Itu yang ada di LKS itu, Ustazah tak keluar dulu sebentar. 30 menit nanti kita cocokkan ya. Atau 30 menit nanti kita akan bahas. Itu kalau gurunya nggak observasi, sing kelompok isinya wong pinter-pinter, cepat rampung. Sing isinya itu sedang-sedang wae, orang rampung-rampung tekan terakhir. Sing siji malah guyon dhewe, sing kerja mek bocah siji tok. Sing siji malah tetangisan ranana sing ngemek. Nah kayak gitu yang terjadi itu teman-teman. Maka observasi yang dilakukan guru itu adalah penting. Dan saya termasuk pelaku jambian, kan andalannya guru kan LKS tuh nerangke, berkelompok, diskusi kelompok, mau tekan diskusi kelompok, kan gurunya nang kantor sarapan, ngobrol, belanja, ke koperasi, 30 menit ya, masuk lagi sudah selesai anak-anak. Begitu caranya, dulu lama dan dulu baru. Itu saya jadi pelaku termasuk itunya. Dulu kan saya kan sudah tua, jadi guru kan lama, jadi saya mengalami KTSP 2013, kurikulum Merdeka, dan ini entah akan menjadi kurikulum terjajah atau apa saya kurang tahu ya. Setelah Merdeka kemudian terjajah itu kita kurang tahu. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang guru IPM merangkai-rangkaian listrik ya A, B, C, saya kelompok A pinter-pinter, rampung seberapa jam. Saya kuwi demumukan ra mudeng-mudeng, sing kuwi lho sing mau nyalah-nyalahake ra ono sing mudeng. Gurune nang ndi? Gurune metu lagi sarapan. Ya itu wassalam. Maka aktif deep learner experience tidak akan terwujud tanpa ada observasi. Sampai sini paham? Apakah dengan pelaku
Semoga tidak. Pelakor buat Tika? Alhamdulillah. Itu. Oke, poinnya adalah pastikan pencapaian dan optimalkan hasil. Ya. Kurang berapa menit lagi, Us? Ini kurang 1, ya. Pas, Bu. Oh, ya 5 menit lagi disuwun. Refleksi. Oke, sekarang saya pengen meminta Bapak tadi sudah Bu, sekarang Bapak. Pak Hasan. Hasan. Silakan Pak Hasan. Mana Hasan? Oh, kepala sekolah? Iya. Mic-nya yang satu mana, Us? Oh, ini. Kayaknya mic-nya yang satu. Oh, ini. Yo, silakan, Us. Refleksi mengajak siswa mengambil hikmah dari pembelajarannya di kelas dengan memberikan pesan yang mendalam dalam jiwa peserta didik. Sudah. Dan melibatkan mental dan emosi, pemikiran dan perasaan sehingga dapat menghasilkan perubahan pada peserta didik. Ya. Poinnya 1. Ambil hikmah. Udah, ini aja. Salah, tidak lanjut. Nah, teman-teman, ketika berbicara refleksi, jenengan nggak usah mikir ini, kakek mumet sirai jenengan. Cukup lihat ini. Jenengan kan apalagi yang sudah masuk sekolah penggerak. Sekarang model pembelajaran ketika kita mengajar itu harus ada refleksi. Teknik refleksi jenengan sudah paham. Bagaimana anak-anak hari ini kita belajar, kamu suka tidak? Tidak, apa suka gitu ya. Apa yang kita pelajari tadi? Nah, maka itu adalah refleksi dan tetek bengeknya itu adalah refleksi di sekolah negeri. Kita di sekolah Islam selain refleksi itu ambil hikmah. Pes, nek kelingan refleksi nenggon ADLX, ambil hikmah. Panitia HP nganune baterainya habis ya. Saatnya untuk break gitu. Ambil hikmah ya. Jadi apa yang hikmah apa yang kita dapat dari kita mengkafani mayat. Nah, ambil hikmah, kita ambil hikmah apa yang didapat dari kita belajar renang. Kemudian nanti di DU-nya ada hadis yang dikeluarkan Rasulullah mengajarkan kita berenang, berkuda dan berlari. Memanah, berlari. Nah, itu seperti itu. Ya teman-teman, pokoknya refleksi dan ambil hikmah. Oke teman-teman, kita terakhir. Ya, terakhir ini di sesi sebelum ini. Kita akan melihat, masih ingat di awal. Nah, individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Oke, sebelum kita coffee break, kita akan mengingat dengan membuat jembatan keledai. Ya. Individualisasi, gerakannya kayak gini. Ya, individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Gerakannya apa? Oke, individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Lagi, individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Individualisasi, interaksi, observasi, refleksi. Sebelum jenengan break, Anda harus menjawab pertanyaan saya. Kalau salah nggak jadi. Oke. Refleksi. Kecuali yang tadi tidak menjawab ya, silahkan istighfar ya. Silahkan Bapak Ibu, kita break berapa menit? 30 menit. Pakai aku balik tekan Isa nek breaknya 30 menit. Saya harus pulang ke soal 3 soalnya.
Oke, silakan teman-teman. Saya itu kemarin itu kan saya nggak inget kalau dari Jakarta harus ke sini nggak pulang dulu ya. Saya tuh nggak bawa baju. Nah bajunya itu kan pakai baju adik saya itu siji sesek penting gini sudah banget aku ya tadi aku rapi. Saya pinjam saja. Orang sih gedung tuh. Masa kalau ada nama aja manfaat apa dan aku orang pakai jasa saya baju buat pinjam jasa kayak gini besar kayak gini. Ya, maksudnya aja saya aku rapi dia gini buka-buka kok aneh bang. Ngaco tuh malah jarang loh. Jangan cari ini kan bukan cari. Gini orang dewe ngomong-ngomongan tadi. Saya tak makan dulu. Tadi jadi balik ke sini jam berapa? 15 menit ya Bu.